Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Andi Bayu Anggoro dari kelas 4801. Saya dari D3 Sistem Informasi. Lalu saya di sini akan melakukan interview. Boleh perkenalkan dulu namanya? Oh iya, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Hafiz Dihar, saya juga dari kelas 801 jurusan D3 Sistem Informasi di Fakultas Ilmu Terapan Telkom University. Ya, selamat kenal, Taki. Statusnya apa nih di Telkom? Nah, di Telkom ini saya sendiri statusnya siswa. Oh, masih. Terus, kita langsung masuk pertanyaan ya, Taki. Boleh, boleh. Sebelumnya Taki pernah pakai FJB Telyu nggak? Sejauh ini sih saya pribadi belum pernah ya, Kak. Malah juga belum pernah mendengar ya apa itu FJB TLU. Tapi setelah dicari tahu, oh jadi tahu ternyata itu adalah forum jual beli TLU ya, jadi khusus di TLU. Jadi secara pribadi sih baru tahu belakangan ini gitu. Oh, gitu ya, Taki. Kalau berarti Taki pernah buka FJB nggak? Kalau saya sendiri belum sih, karena jauh yang saya tahu itu ada di Facebook ya, mungkin Facebook atau mungkin Instagram. Kalau itu saya sendiri belum sempat sih sejauh ini. Oke, belum sempet ya. Kalau Ya. boleh tahu, kalau pernah lihat FJB itu biasanya jenis barang apa sih yang dicari? Kalau FYB berarti kan forum jual beli yang Ya, ada di khusus di TLU ya, berarti kan universitas. Kalau itu mungkin saya seringnya mungkin dengar-dengarnya atau lihat-lihatnya mungkin barang-barang yang sering dicari mahasiswa ya. Mungkin seperti em, yang mungkin mahasiswanya yang butuh apa ya, barang-barang tertentu sih. Mungkin mungkin laptop gitu kan saya tapi seringnya laptop bekas. iya sih, iya. Ya, saya seringnya emang seperti itu sih, emang kebutuhan mahasiswa kan di setiap jurusan macam-macam. Cuman saya emang lebih sering dengerin tuh itu sih ya gadget gitu ya. Ya, gadget ya. Handphone atau laptop bekas yang gitu. Iya, ya, kayak gitu. Benar. Eh, Tapi seberapa sering sih pakai FJB? Kalau seperti yang disebutkan sebelumnya sih belum pernah ya. Mungkin nanti bisa dicek lagi sih, apa bisa lihat-lihat juga barang-barangnya ada apa aja. Mungkin bisa ngebantu juga. Berarti belum pernah pakai juga ya. Ya, sayangnya belum. Terus menurut Taki, FJB ini udah sangat efektif nggak untuk memfasilitasi transaksi antar mahasiswa? Kalau menurut saya pribadi sih, karena yang saya dengar kan FJB itu dia masih forum kan, forum online di mungkin di aplikasi media sosial yang mungkin kayak Instagram atau Facebook. Nah, mungkin dia kan kalaupun ada yang tertarik membeli suatu produk kan ini ya dia apa namanya transaksinya kan misalkan harus PC dulu atau nge-DM dulu kan. Nah, itu mungkin apa namanya bisa diubah misalkan ada aplikasi khusus yang bisa apa menangani transaksinya gitu. Jadi kan apa misalkan ada yang tidak apa namanya transaksinya macam mungkin ada yang bisa ini bisa itu apa penjualnya bisanya ini pembelinya bisanya itu gitu kan. Jadi si aplikasi ini bisa mewadahi seperti itu kan karena ya bentuknya masih forum online. Jadi kalau menurut saya pribadi sih memang sedia banyak barang gitu ya yang dibutuhkan mahasiswa atau bahkan dosen, tapi mungkin dari sisi transaksinya masih belum apa namanya belum terlalu apa ya terintegrasi atau mungkin apa belum apa ya belum belum memiliki banyak opsi gitulah. Jadi emang sebaiknya lebih fokus di bagian transaksi dan mungkin juga informasinya seperti itu. Kalau menurut saya sih kayak gitu. Kalau menurut Taki berarti sudah cukup tapi masih bisa ditingkatkan lagi ya. Ya kayak gitu. Kayak di transaksinya gitu. Kalau Taki bisa dibilang kalau Taki misalkan pakai FJB ada alasan nggak daripada menggunakan forum lain? Maksudnya marketplace lain.
karena kan FYB itu khusus Telio kan, dan saya juga kan ya mahasiswa Telio, pasti ya harusnya apa, kalau mau mencari barang-barang terutama yang khusus di Telio itu ya harusnya saya ke situ sih. Tapi sebenarnya wajar juga karena saya juga masih mahasiswa baru ya, masih di semester 2, jadi memang lihat-lihat masih baru. Nah, saya sendiri pasti kalau butuh barang misalkan mau kebetulan saya juga lagi nyari laptop gitu kan, mungkin bisa nanti nyari tuh di FJB, mungkin ada sesama mahasiswa. Dan karena satu satu universitas kampus gitu ya, jadi kan bisa setidaknya satu kampus lah, jadi bisa lebih kenal apa kan, sama-sama satu daerah, udah tahu lingkungannya kayak gimana, jadi kan lebih enak juga sebenarnya kalau misalkan ngobrol atau gimana. Oh, bisa sekalian kenalan juga kan gitu. Jadi namanya, kalau buat saya sendiri sih, buat FJB itu ya penting juga karena bisa apa, saya juga kalau misalkan lagi butuh uang gitu mau jual sesuatu kan bisa ke FJB juga tuh, Betul. lebih selain misalkan di apa aplikasi lain. Dan kalau menurut saya kelebihannya ya tadi apa, khusus di Telio aja, dan itu apa namanya, bisa lebih dekat ke mahasiswa lain atau bahkan ke dosen juga kan gitu. Dan ya apa namanya, keuntungannya di situ sih menurut saya bisa secara pendekatan gitu ya, secara personal bisa lebih enak kayak gitu di transaksi ataupun jual belinya seperti itu. Kalau menurut Taki, fitur yang diperlukan untuk FJB itu apa ya? Kalau fitur seperti yang saya sebutkan sebelumnya itu, kalau misalkan ada suatu sistem informasi atau aplikasi khusus gitu ya yang menyediakan sebagai untuk FJB Value, yang udah pasti ya tadi ada fitur transaksinya gitu ya, disediakan opsi pilihan gitu ya, misalkan rekening bank atau apa, jadi kan supaya nggak bingung gitu ya, apa tidak perlu DM-DM atau gimana nanya-nanya gitu kan. Terus juga fitur pencarian udah pasti itu, juga kategori itu juga penting sih, bisa cari. Dan juga fitur mungkin apa ya, berdasarkan pengguna sih, mungkin apa ya, penjualnya misalkan apakah dia mahasiswa atau dosen gitu kan, jadi mungkin iya eh, bisa apa, eh, ya apa namanya, nanti kalau misalkan mau ngechat gitu ya, mau nanya atau apa kan bisa tahu, oh itu tuh Oh, itu. dosen, oh Oh, itu tuh jadi ada kayak tanda mahasiswa. pengenalan gitu ya. Ini yang menjual itu dosen, UKM, gitu. Ya gitu. Ya benar, biar lebih tahu aja sih, jadi lebih enak juga ntar di misalkan ada apa perbincangan di dalam aplikasinya gitu. Jadi yang tadi kan apa namanya, kategori pencarian, transaksinya tersedia, oh, banyak opsi ya. Terus apa namanya tadi, tanda pengenalnya gitu. Ya. Terus juga apa namanya, mungkin kalau lebih apa namanya, lebih detail lagi mungkin bisa apa ya, misalkan apa namanya, rekomendasi ya. Jadi misalkan ya budget si pembelinya itu si mahasiswanya berapa, nanti dia disesuaikan gitu yang munculnya, Jadi ada misalkan filter harganya dari di range harganya gitu, jadi 1 juta ke 2 juta mungkin gitu ya. ya gitu, lebih ke apa namanya, rekomendasi gitu ya. Cuman itu mungkin udah ke agak lanjut gitu ya. Gitu sih. Kalau fitur tersebut diterapin, Taki mau nggak lebih tertarik menggunakan FJB nggak daripada FJB media sosial? Kalau menurut saya pribadi iya, karena tadi kan transaksinya lebih enak gitu. Soalnya kalau saya sendiri sih emang lebih suka kalau beli sesuatu tuh yang nggak usah ngechat dulu gitu ya, udah si informasi udah benar nih, oh ini ada informasi, ada detail produknya, nanti tinggal udah beli gitu ya. Kalau saya juga kalau ngechat kan, kalau misalkan eh, apa, tapi kan kalau ada aplikasinya gitu kan, nanti kan si penjualnya disuruh misalkan isi deskripsi gitu gitu kan, jadi saya udah enak gitu. Kalau misalkan di FJB yang online mungkin ya masih harus ada yang nanya-nanya, atau mungkin ada yang postingannya cuma foto produk sama apa gitu, yang apa, informasinya sedikit kurang. Jadi saya juga pasti lebih memilih yang sudah lengkap kayak gitu kan, udah transaksinya ada kan, opsi-opsinya, dan udah lebih jelas gitu. Ya udah apa, valid juga kan, pasti di aplikasi ada buat validasinya kayak gitu. Jadi saya ya pribadi bakal memilih aplikasinya kayak gitu. Itu Taki ada saran atau request nggak untuk FJB ke depan?
Kalau saran sih mungkin terkait fitur yang tadi ya. Kalau fitur-fitur tadi juga termasuk saran kayak tadi kategori pencarian, transaksi sama rekomendasi. Tapi itu juga eh, pasti ya sesuai dengan apa namanya apa sesuai dengan kemampuan gitu ya. Kalau saran lainnya sih mungkin FYBTLU ini bisa apa ya? Bisa eh, bagaimana caranya bisa dipakai oleh semua value mungkin bisa apa namanya dipromosikan mungkin pakai konten-konten yang menarik ya apa mungkin bisa ada banner-banner yang mungkin di aplikasinya yang mungkin ngikutin apa marketplace lain ya. Kayak misalkan Shopee atau apa ada promo-promonya juga gitu mungkin yang bisa ditekan ke penjual jadi penjualnya juga bisa apa menggunakan promo gitu untuk menarik lebih banyak pengguna kayak gitu ya soalnya kan takutnya ada aplikasi tapi kan udah ada forum online-nya nah itu diperkenalkannya itu gitu mungkin sarannya lebih ke promosi si GBTLU supaya aplikasinya supaya bisa digunakan oleh sivitas TLU seperti itu mungkin itu aja sih buat sarannya. Jadi cukup itu saja ya Taki untuk interviewnya. Jadi terima kasih banyak sudah bersedia atas untuk di interview dan waktunya juga ya Taki. Terima kasih banyak ya Ya, Taki. siap. Ya, sama-sama. Ya, selamat malam. Selamat malam Taki.